Seolah-olah Allah itu lemah. Lemah dan kitalah yang lebih kuat daripada Allah. Kenapa? Kita yang jaga Allah. Seolah-olah Allah itu samar, tak wujud. Kita yang lebih wujud daripada Allah. Berarti kita yang lebih menjadi Tuhan di dalam hati kita daripada Allah. Jadi apa bedanya pemahaman kita selama ini di dalam bertuhan dengan pemahaman orang-orang yang tak bertuhan? Apa bedanya? Ya sama. Karena manusianya ternyata merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya di hatinya. Ternyata manusia merasakan dirinya lebih hidup daripada hidup Tuhannya di hatinya. Ternyata manusia merasakan di hatinya ia lebih berkuasa daripada kuasa Tuhannya terhadap dirinya. Inilah bukti-bukti yang sangat nyata bahwa ternyata selama ini manusia menciptakan Tuhan dan menjaga Tuhan lewat agama-agamanya, lewat ibadah-ibadahnya, lewat solat-solatnya, lewat ritual-ritualnya, lewat zikiran-zikirannya, lewat solawat-solawatannya, dan sebagainya. Sehingga ketika manusia sudah melaksanakan itu semua, merasa bangga dirinya atas semua perbuatannya. Sehingga manusia merasa mulia atas semua apa yang dilakukannya. Kenapa? Karena Tuhan tak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Allah mana mungkin bisa seperti kita manusia. Allah tak bisa duduk, mana mungkin Allah duduk. Allah tak bisa berdiri, mana mungkin Allah bisa berdiri. Kita yang bisa sholat, mana mungkin Allah bisa sholat. Kita yang bisa ibadah, mana mungkin Allah bisa ibadah. Kita yang bisa bekerja, mana mungkin Allah bisa bekerja. Seolah-olah kita selama ini tidak sadar telah menyudutkan, telah menjatuhkan wibawa Allah sebagai Tuhannya manusia. Seolah-olah Allah tidak ada apa-apanya buat kita. Allah tak bisa apa-apa. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tak berkuasa untuk apa-apa. Allah tak berkuasa untuk siapa-siapa. Yang berkuasa, yang bisa untuk apa-apa, dan yang bisa untuk bersiapa-siapa hanya manusianya sendiri selama ini. Seolah-olah manusianya tidak ada yang menciptakan kecuali dirinya sendiri. Seolah-olah manusianya tak ada yang menggerakkan kecuali dirinya sendiri. Seolah-olah manusia tak ada yang menguasakan kecuali kuasanya sendiri. Seolah-olah manusianya tak ada yang menghidupkan kecuali ia hidup sendiri. Lalu bagaimana kita bisa bertuhan sementara di dalam hati kita tak ada Tuhan selain diri kita sendiri? Lalu apa bedanya dengan saudara kita yang ateis, yang tidak bertuhan? Kan sama. Beda pandangan saja. Mereka di sisi manusia kabarnya ateis, tak bertuhan. Sedangkan kita kabarnya dipandang manusia kita umat yang bertuhan. Tapi kenyataan hati kita sama-sama tak bertuhan. Sama-sama menciptakan Tuhan sendiri di hati kita selama ini. Kenapa? Semua apa yang kita lakukan arah kembali pulangnya kepada linapsi. Akulah yang berbuat semua itu. Arah pulangnya, siratal mustaqimnya selalu jatuh dan jatuh kepada pengakuan diri kita yang berbuat. Itulah anar itu.
Jadi pemahaman orang ateis dengan pemahaman kita semua, meskipun kita katanya beragama dan bertuhan, ternyata di dalam hati kita keadaannya sama, beda akidah saja, beda pemahaman saja. Kita yang merasa beragama dan bertuhan, toh nyatanya di dalam hati kita tak ada Tuhannya kecuali hawa nafsu kita sendiri. Kan sama dengan mereka yang ateis, tak bertuhan. Bedanya mereka menyatakan aku tak bertuhan karena Tuhan itu sebenarnya tak ada. Bedanya itu kita merasa bertuhan dan beragama percaya dengan adanya Tuhan, tapi di dalam hati kita kondisinya, aplikasinya podo wae. Ora ana pangeran kejaba awake dhewe. Sama bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kondisi hati kita selama ini seolah-olah kitalah yang menjaga Tuhan dengan perbuatan kita. Kita diperintahkan mengerjakan syariat. Kita patuh di dalam syariat, melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan sholat wajib 5 waktu, melaksanakan sholat rawatib, melaksanakan ngaji ke sana kemari, berguru ke sana kemari, demi tujuannya untuk ketemu Tuhan. Tujuannya ketemu Tuhan, berarti kan belum ketemu. Bila kita tidak bertemu Tuhan, maka kita pasti jadi Tuhan sendiri. Lalu buat apa sholat dan ibadah kita yang kita lakukan selama ini? Berarti kan bukan untuk Sang Pencipta, akan tetapi untuk yang dicipta. Kita yang merasa jadi Tuhannya amal kita sendiri. Kita yang merasa jadi Tuhannya sholat kita sendiri. Kita yang merasa menjadi Tuhannya zikiran-zikiran kita sendiri selama ini. Jadi kita tak punya Tuhan, kita menciptakan Tuhan-Tuhan sendiri di hati kita. Siapa? Diri kita sendiri yang tak layak jadi Tuhan, kok ngaku-ngaku jadi Tuhan. Diri kita mengaku sebagai makhluk yang tak bisa apa-apa. Tapi ternyata di dalam hati sang makhluk seolah-olah jadi Tuhan. Di hati makhluk menjadi sang khalik. Jadi tak cocok. Ngaku jadi makhluk, loh kok jadi khalik. Ngaku jadi hamba, loh kok jadi Tuhan di hatinya. Kenapa? Karena Allah tidak ada di dalam hatinya. Allah tak wujud di dalam hatinya. Maka dari itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Apa syirik itu sih? Syirik itu adalah ketika tiada Tuhan di hatimu kecuali dirimu sendiri yang mentuhani atas hidup dan badan ini. Inilah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa atau kezaliman yang amat besar. Jadi bila Allah tak wujud di hati kita, bila Allah tak ada di hati kita, bila Allah tak hidup di hati kita, bila Allah tak berkuasa atas diri kita, berarti selama ini kita lebih menjadi Tuhan daripada mentuhankan Allah. Itulah inna syirka la zulmun azim. Berarti kira-kira diterima sholat-sholat kita, wahai sobat? Kira-kira diterima iman dan akidah kita, wahai sobat? Kira-kira diterimakah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, wahai sobat?
Wong kita syirik, tidak percaya kepada Allah, tidak mentuhankan kepada Allah, mana mungkin kita bisa ibadah dan sholat kepada Allah. Kecuali kita ibadah dan sholat, dzikiran, sholawatan, ritualan, guna untuk pemuas Tuhan yang ada di hati kita. Siapa? Itu semua hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri selama ini.